pada hari ini kita laksanakan. Terlebih dahulu kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk merapatkan saf-saf bagian depan terlebih dahulu. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk dapat merapatkan saf-saf bagian depan terlebih dahulu, supaya nanti jamaah kita yang datang pada akhir yang di belakang. الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، وأحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر ثم خطب فليتحدثن أحدكم، ومن تحدث فقد لغى، ومن لغى أنصتوا واسمعوا وأطيعوا زميل. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم طول الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kita, yaitu pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha.
Mudah-mudahan langkah demi langkah kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal benar kita. Dan mudah-mudahan dengan hadir dan berkumpulnya kita di masjid ini akan jadi isyarat bahwa nanti kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak wassalawat kita akan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi yang mulia ini, hadirin sekalian, ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut dengan hari raya Id karena memang dia adalah hari besar. Hari yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang yang beriman. Kenapa disebut hari ini hari raya Id? Karena memang dia akan datang setiap tahunnya. Tahun dulu dia datang, tahun ini pun dia datang. Insya Allah dia akan kembali di tahun yang akan datang, insya Allah. Yang jadi pertanyaannya hadirin sekalian adalah apakah kita bisa berjumpa dengannya di tahun yang akan datang? Maka bisa jadi sholat Id kita ini adalah sholat Idul Adha kita terakhir. Bisa jadi kita mendengar khutbah pada hari ini adalah mendengar khutbah yang terakhir. Bisa jadi kurban kita pada tahun ini adalah kurban kita yang terakhir. Maka bersyukur kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka ingin hadir pada hari ini untuk memuliakan hari yang mulia ini, hari yang besar ini. Tapi Allah mencabut nikmat kesehatan dari dirinya. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini akan hadir bersama-sama kita untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini, untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha ini. Tapi Allah cabut kesempatan dari dirinya. Kita hari ini barangkali kita melihat di kanan kiri kita ada saudara-saudara kita yang tahun dulu kita masih bersama mereka, tahun dulu kita masih lihat wajahnya, tahun dulu kita masih mendengarkan, melihat kehadirannya. Tapi saat ini mereka tak lagi nampak bersama kita karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, meninggalkan kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang jauh kembali, yang di perantauan pulang untuk menjamu hari yang dimuliakan Allah ini. Ada orang hari ini tak lagi bersama kita. Ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita. 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya. Dia selalu mencintai dan menyayangi kita. Tapi hari ini wajahnya tak lagi nampak bersama kita. Senyum dan tawanya tak lagi ada. Kenangan-kenangan itulah hanya tinggal di lubuk mata saja. Siapa dia? Ibunda kita tercinta. Hadirin sekalian rahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dia hidup hari ini, hadirin sekalian, kembali dari tempat ini, kita cium tangannya, kita rangkul tubuhnya, kita peluk dirinya. Oh bunda, berikan aku anakmu ini doa, doa yang makbul. Karena doa itulah aku selamat dan bahagia di dunia ini. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tapi barangkali banyak di antara kita yang tidak lagi berjumpa dengan orang tua kita, orang yang paling kita cintai di dunia ini. Apa sebab? Sebab mereka sudah pindah ke alam lain. Kita hanya bisa doakan kedua orang tua kita dengan doa Allah maghfirlah, ampuni dia ibu kami ya Allah, Allah maghfirlahu, ampuni dia ayah kami ya Allah, warhamhu, sayangi dia ya Allah, warhamhum, sayangi mereka ya Allah. Hanya itu yang bisa kita ucapkan pada hari ini.
Doakan orang tua kita pada ini, baik yang sudah meninggal pun masih di ini ada di dunia ini. Karena doa-doa kita sebagai anak-anak itulah yang diharapkan orang tua kita, baik masih hidup ataupun di dalam kubur. Dengan doa kita, orang tua kita akan merasakan lapangan kebahagiaan di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya Allah yang maha besar. Ya Allah, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Usir kesedihan kita, usir kegelisahan kita dengan takbir dan tahmid di hari raya mulia ini. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Setiap tahun kita hadir melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Namun banyak hikmah ibadah kurban yang mungkin belum mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban ini sudah ada sejak di zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian lanjut di zaman Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kenapa ketika bercerita ibadah kurban yang selalu disebut di nama Ibrahim alaihissalam, kenapa ibadah kurban tidak dibesarkan di zaman Nabi Adam? Kenapa ibadah kurban tidak dibesarkan di zaman Nabi Muhammad SAW? Namun ibadah kurban yang menjadi pokok, yang menjadi figur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama, hadirin sekalian, ibadah kurban menceritakan kepada kita bagaimana dulu ada seorang insan hamba Allah yang disebut dengan nama Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah panggil Ibrahim dengan julukan Khalilullah, yang dicintai Allah, yang disayangi Allah. Namun yang harus kita ingat, orang yang sangat dicintai Allah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah, semakin diuji, maka semakin dicintai Allah, semakin berat ujian yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan orang tua bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar, penyembah berhala. Nabi Ibrahim ajak orang tuanya masuk dalam Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya bernama Azar, "Kenapa engkau jadikan asnaman alihah? Engkau jadikan berhala ini sembahan sebagai Tuhanmu ayahku?" Ketika Ibrahim mengajak sang bapak, apa kata bapak Ibrahim? "La illam tantahi." Kalau engkau tidak berhenti mengajakku menyembah Tuhanmu itu Ibrahim, maka engkau akan kulempar dan akan kuusir engkau dari sini Ibrahim. Wahjurni maliyah. Jangan sampai engkau kulihat lagi. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak melawan sedikit pun pada orang tuanya. Selamat akidahnya, diuji sang bapak. Nabi Ibrahim tidak durhaka pada bapaknya. Ibrahim hanya mengingatkan sang bapak agar mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam. Selamat Ibrahim dari ujian bapaknya, maka dilanjutkan kepada ujian umatnya, ujian masyarakatnya yang diajak untuk menyembah Allah. Justru mereka berbalik untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari itu bakar Ibrahim, hari itu juga mereka kumpulkan kayu bakar. Nabi Ibrahim pun dibakar, kemudian Allah berkehendak. Disitulah mukjizat datang. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, walaupun api itu menyala dan sangat dahsyat, tapi Ibrahim tidak merasakan panasnya api tersebut. Maka Nabi Ibrahim selamat dari terbakar. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun umatnya tak mau diajak untuk menyembah Allah, namun Ibrahim tetap sabar menghadapinya. Lulus ujian dari keluarga, lulus ujian dari sang bapak, lulus ujian dari sang umat, maka diuji dengan pernikahan. Lama menikah dengan Siti Sarah, kemudian dilanjut menikah dengan Siti Hajar. Tak dapat keturunan sampai keturunan itu masanya belum ada. Begitu keturunan itu ada ketika Ibrahim di umurnya 86 tahun. Tapi apa yang diinginkan oleh Allah? Allah berikan ujian dan cobaan. Bukan Allah tak mau memberikan keinginan kita, bukan Allah tak ingin menjawab doa kita, tapi Allah berikan ujian dan cobaan pada kita agar kita
ini semakin kuat agar ketakwaan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Semakin beriman semakin kuat ujian dan cobaan itu. Ahasiban nas ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, amanna, kami beriman, ya Allah, wa hum la yuftanun, padahal kita tidak diuji. Siap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujilah iman kami ya Allah. Berilah hamba ujian. Ujian Allah menguji dan memberikan cobaan kepada kita karena Allah cinta dan sayang kepada kita sebagai hamba-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, selagi nyawa masih di kandung badan, maka ujian itu akan selalu datang kepada kita. Lalu kenapa kita harus taat pada Allah? Karena semakin kita taat pada Allah, maka semakin kuat beban itu datang kepada kita. Namun kekuatan itulah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lulus ujian keluarga, lulus ujian masyarakat, selamat ujian pernikahan, disambut ujian yang besar, maka nama dia disebut dalam sholat. Kama sholat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekedar nama yang diucapkan oleh lidah, namun dia adalah tokoh public figure yang wajib dicontoh oleh umat hari ini. Anak satu-satunya yang dicintai Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail, Allah minta untuk dikurbankan. Ketika Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya di dalam tidurku aku bermimpi, anni asbahuka, aku menyembelih lehermu wahai anakku. Fanzur madza tara, apa pendapatmu tentang hal itu anakku? Ayah yang soleh menanyakan kepada anak, dan anak yang soleh pun menjawab, if'al ma tu'mar ya abati, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah padamu ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku akan menjadi orang-orang yang sabar menerima ketentuan Allah SWT. Lulus ujian yang besar diberikan Allah kepada Ibrahim, maka Nabi Ibrahim adalah contoh yang harus dicontoh oleh umat hari ini. Sabar menghadapi ujian, di PHK, kemudian miskin, susah hidup, kesehatan yang terhilang, penyakit yang tak sembuh-sembuh, fitnah, ujian, cobaan yang saat datang silih berganti. Semua itu akan membuat kita semakin taat dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memberikan kurban yang pertama memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus tegar menghadapi ujian hidup seperti tegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah rahmatullah, hakikat hikmah selanjutnya ibadah kurban adalah ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya Azar, maka apa yang terjadi? Sang bapak melempar Nabi Ibrahim, akan memukul dan menghantam Nabi Ibrahim dan menyuruhnya pergi. Namun dibalas Nabi Ibrahim adalah salamun alaika, keselamatan atas engkau wahai bapakku. Sa'astaghfiru, aku akan mendoakan engkau kepada Allah SWT untuk memberikan ampunan. Yang terjadi luar biasa hadirin sekalian, ternyata Ibrahim ibadah kurban memberi pelajaran agama. Bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan berbuat bakti pada kedua orang tua. Saat ini kita tak menghadapi masalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hidup dengan orang tua ibu bapak kita seakidah, seiman dan sholat 5 waktu. Namun yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang punya seorang orang tua tak seakidah dengannya, tapi dia tetap memperlakukan orang tuanya dengan lembut. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, maka tak ada lagi perintah yang lebih hebat jika Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi sembahan selain Allah, maka perintah selanjutnya adalah wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kita. Perlakukan orang tua kita sebaik-baiknya. Jangan sampai membuat orang tua kita sedih dan menangis. Lebih baik sering mendoakan kedua orang tua kita, karena doa itulah yang akan membuat orang tua kita bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap selesai sholat 5 waktu, doakan mereka kedua orang tua kita.
Amin. Allah maghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa kita setiap sholat waktu itu orang tua kita. Pasti saat ini bagi orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini menanti doa-doa dari anak-anak. Karena doa anak-anaknya lah yang membuat mereka tenang dan bahagia di alam sana. Semoga hikmah hari raya Kurban ini dapat memotivasi diri kita agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menerima ujian dan cobaan. Kita diuji bukan berarti Allah tidak sayang dengan umatnya, tapi Allah berikan ujian dan cobaan karena Allah mengukur sampai di mana kekuatan keimanan kita. Kalau lulus dari ujian dan maka kita termasuk orang yang taat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala serta menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, marilah sebagai penutup kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah SWT. Doa di dalam khutbah Idul Adha ini adalah doa yang sangat mustajab. Mudah-mudahan doa ini menjadi doa yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal sultanik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bisyakal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima khulqatin lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan ilmi barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwinna fi sakaratil maut wa najatana wal 'afwa hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Seburuk apapun masalah hidup kami ya Allah, sebesar apapun dosa kami ya Allah, sebanyak apapun maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dan Engkau senantiasa akan memperbaiki hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau tahu betapa buruknya kami ya Allah, betapa banyaknya dosa-dosa kami ya Allah, karena barangkali dosa kami yang belum Engkau ampuni membuat persoalan-persoalan yang datang silih berganti dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, maafkan kami kalau pernah menyakiti ayah ibu kami ya Allah, pernah menyinggung perasaan orang tua kami ya Allah, dan belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau ambil dulu nyawa orang tua kami ya Allah, karena kami ingin sekali membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari yang mulia dan di hari yang mustajab ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah.
jika mereka masih ada, panjangkan umur mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah keduanya, berkahi hidup mereka ya Allah, bahagiakan kehidupan mereka ya Allah, dan wafatkanlah orang tua kami, ayah dan ibu kami nanti dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jika mereka sudah wafat dan sudah meninggalkan kami di dunia ini, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan mereka ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya raudhatul min riyadil jinan, dan pertemukan kami dengan orang tua kami di surga ya Allah. Kami rindu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Mustafa